dan dia berjanji akan membuat Plankpolitan menjadi lebih baik lagi. Lalu Nikidi dan anggota pasukannya mengusir Beacon Cream dari kemudian Beacon Cream pun pergi jauh meninggalkan Night D dan pasukannya. Sungguh kejadian yang tidak disangka-sangka oleh member manapun. Ya, sungguh kejadian yang tidak disangka-sangka. Terungkapnya sebuah kebenaran. Yura Tadashi adalah salah satu murid di sekolah yang sangat suka melakukan ekspedisi. Dia adalah seorang detektif yang handal. Dulu dia pernah mencurigai Beacon Cream dan Night D. Tetapi sekarang kecurigaannya itu beralih ke arah Matem. Selama ini dia selalu memperhatikan gerak-gerik Matem yang aneh. Pada saat itu, hanya Yura sajalah yang merasa bahwa Matem sedang menyembunyikan sesuatu. Semua yang dilakukan oleh Matem ditulis ke dalam jurnalnya. Pada suatu hari, Yura bertemu dengan Pak GM untuk membuktikan bahwa Matem telah mengadu dombakan antara Elbonia dan Plankpolitan. Dia pun memberikan jurnalnya yang menunjukkan kepada Pak GM apa saja yang telah dilakukan oleh Matem. Pak GM dan warga Elbonia lainnya pun baru menyadari hal itu. Dan mereka baru sadar bahwa mereka telah dikhianati. Di sisi lain, Beacon Cream yang sekarang tinggal sendirian pun ternyata perlahan tersadar akan kesalahannya selama ini. Dia telah kehilangan satu-satunya sahabat, yaitu Nikidi. Beacon Karim sempat menemui Mevels dan Corazon sebentar. Mereka berdua menasihati Beacon Cream dan berkata bahwa ini semua disebabkan oleh ambisi Beacon Cream untuk menguasai dunia yang terlalu berlebihan. Beacon Cream merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada Night D. Dia pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Pak GM dan memohon bantuan kepadanya untuk bekerja sama menerobos masuk ke Plankpolitan. Pak GM dan beberapa rekannya mengajak Beacon Cream ke pusat intelijensi Elbonia. Di sana Beacon Cream menceritakan tentang kesalahannya selama ini, sehingga Night D mengusirnya dari Plankpolitan. Pak GM dan yang lainnya pun menerima permohonan Beacon Cream dan siap membantunya untuk bertemu Night D. Tetapi sebelum itu, Pak GM memperlihatkan jurnal yang ditulis oleh Yura kepada Beacon Cream. Di sana tertulis bahwa Black Bandot adalah pelaku dari peledakan gedung itu. Beacon Cream kaget dan merasa telah diadu domba. Dia pun bergegas ingin memberitahu hal ini kepada Night D. Beacon Cream, Pak GM, dan para pasukan Elbonia pun pergi ke Plankpolitan untuk membantu Beacon Cream menerobos masuk ke dalam. Setelah sampai di sana, pasukan Elbonia pun diserang oleh pasukan Plankpolitan dan terkutuk. Pak GM menyuruh Beacon Cream agar segera masuk dan menemui Night D. Perang pun terjadi lagi di sana. Para pasukan Elbonia melindungi Beacon Cream agar Beacon Cream dapat sampai dengan selamat ke tempat Night D. Dan akhirnya, Beacon Cream pun berhasil bertemu dengan Night D. Nikidi kaget melihat Beacon Karim yang membawa pasukan Elbonia. Setelah itu, Beacon Cream mengajak Night D untuk menjauh dari medan perang karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Beacon Cream memberitahu Night D bahwa Black Bandot telah berhasil mengadu domba mereka semua. Tentu saja Night D kaget mendengarnya. Dia pun langsung meminta maaf kepada Beacon Cream dan mengajaknya bekerja sama untuk melawan Black Bandot. Beacon Cream dan Night D pun menjadi teman lagi sekarang. Setelah itu, mereka mengganti nama Plankpolitan menjadi Fanchester. Pasukan Elbonia dan Fanchester pun pergi untuk mencari di mana markas Black Bandot. Dan mereka pun berhasil menemukannya. Markas Black Bandot ada di dalam bangunan Woodland Mansion. Tanpa ragu, mereka pun langsung menyerang bangunan itu. Mereka memasangi TNT di sekitarnya dan menembaki anggota Black Bandot dengan panah. Lagi-lagi, perang pun terjadi dan tak bisa dihindarkan. Tetapi di tengah-tengah peperangan, tiba-tiba Pak Fred datang. Semuanya langsung terdiam. Dan mereka seperti, rupanya selama ini member Sunset SMP sudah melupakan segalanya tentang sekolah. Pak Fred menyuruh semua muridnya ke lapangan sekolah. Di lapangan sekolah, mereka semua pun dihukum atas perbuatannya, tak terkecuali Black Bandot. Setelah menjalani hukuman, Pak Fred menyuruh Matem untuk meminta maaf kepada semua teman-temannya. Segala pertikaian dan permusuhan pun berakhir sampai di sana. Beasiswa dan perpisahan. Pada bulan Februari 2021, sekolah Sans akan melepas sebagian muridnya untuk dikirim ke Jepang. Ada sekitar 23 murid yang telah berhasil menyelesaikan ujian beasiswanya. Pada hari ini, mereka semua akan membereskan loker dan pergi meninggalkan sekolah Sans ini. Ini adalah momen yang begitu menyedihkan, terutama bagi para penonton, karena mereka tahu bahwa setelah ini keseruan Sans pasti akan berkurang. Para peserta beasiswa berkumpul di lapangan untuk yang terakhir kalinya untuk melakukan perpisahan. Di sana mereka saling bercerita tentang pengalamannya selama bersekolah di Sans SMP. Mereka juga saling
meminta maaf kepada murid yang lainnya jikalau mereka selama ini pernah melakukan kesalahan. Suasana di lapangan begitu menyedihkan, begitu mengharukan, dan bahkan membuat semua orang menangis. Siapa yang memotong bawang di sini? Padahal mereka sudah berjanji tidak akan menangis saat perpisahan itu tiba. Malam telah berlalu. Dari ujung server mulai terlihat garis fajar. Itu adalah pertanda awal yang baru untuk Sans SMP Season 4. Sekolah sangat sepi. Hari itu benar-benar berbeda dari kemarin. Sans SMP telah kehilangan 23 membernya. Para penonton tidak terbiasa dengan perpisahan seperti ini. Tetapi member yang tersisa selalu berusaha untuk membuat para penonton tersenyum dan berusaha membuat kalian tertawa. Ya, supaya kalian tidak merasakan kesedihan yang dirasakan saat itu. Sejak hari itu, dan bahkan sampai hari ini, sudah tidak pernah terdengar lagi di server ini. Tetapi bayangan mereka akan selalu terasa kehadirannya. Bagaimanapun juga, semua pertemuan pasti ada perpisahan. Dan masa-masa yang indah itu memang selalu terlambat untuk disadari. Pada tanggal 25 Juli 2021, Sans SMP Season 4 akan mengakhiri masanya. Pada hari ini, para murid akan melaksanakan upacara kelulusan. Ini adalah hari terakhir mereka berada di sekolah Sans. Dalam upacara itu, para siswa dibagikan ijazah. Moen terpilih menjadi murid terbaik di season ini. Dan satu lagi yang mengejutkan, yaitu Pablus Oge yang memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya menjadi kepala sekolah di Sans dan menjadi penari balet. Setelah acara selesai, para murid saling berkumpul dengan teman-temannya. Ada yang mengobrol sambil berbagi pengalaman selama bersekolah di Sans, dan ada juga yang meng-showcase base-nya untuk terakhir kalinya. Tidak lupa juga mereka saling bermaaf-maafan jikalau mereka pernah melakukan kesalahan. Semuanya sudah berbaikan dan menjadi teman lagi dan melupakan segala hal tentang perang. Hari sudah semakin sore. Satu persatu murid telah meninggalkan sekolah. Mereka sangat bahagia bisa sekolah di sini. Sekarang mereka semua sudah lulus dan akan pergi menuju ke masa depannya masing-masing. Untuk terakhir kalinya, selamat tinggal diucapkan kepada Sans SMP Season 4. Kemudian server pun ditutup dan season 4 pun tamat. Buat kalian yang nonton video ini sampai akhir, gue cuma mau ngasih tahu bahwa setelah video ini diupload mungkin season 5 sudah dimulai. Ya, jadi selamat menonton dan enjoy petualangan baru kita di Sans SMP Season 5. See you guys. Sampai jumpa lagi di cerita narasi season 5 mungkin. Bye-bye. I'm having a great time. Yes. Ya guys, itu tuh story-nya. Itu Sans SMP Season 4. Ya guys, maaf ya guys, agak berisik soalnya gua agak di dalam kamar lagi, berisik banget, maka bertambah orang lagi guys. Dadah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komen nggak bisa ya, jadi like, subscribe aja ya guys. Dadah, bye bye. Jangan lupa yang tadi ya. Dadah, bye bye.